Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufadila, NIM 19231005 dari Pendidikan IPA kelas B, akan mempresentasikan proposal penelitian pada mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto, MPD, di mana proposal penelitian saya berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing terhadap Pemahaman Konsep Siswa kelas 7 SMP 16 Padang pada materi energi dalam sistem kehidupan. Pada bab pertama, yaitu latar belakang pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan keahlian tertentu kepada individu untuk mengembangkan bakat dan kepribadian mereka. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi akibat adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, di bidang pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, karena pendidikan merupakan suatu wahana yang digunakan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas di masing-masing bidang. Kurikulum mengalami perubahan terus-menerus seiring dengan perkembangan zaman globalisasi ini untuk mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dengan kemajuan pasar teknologi yang modern. Adapun pembelajaran abad 21 mencantumkan 4 tujuan belajar, yaitu 4C yang merujuk pada bagian learning to do, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Sehingga pendidikan Indonesia menggunakan kurikulum 2013, di mana peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran tidak lagi berpusat pada penjelasan dari guru. Dengan kata lain, pendidik bertindak sebagai fasilitator untuk peserta didik dalam mengembangkan pengetahuannya. Nah, pemahaman konsep, di mana dalam pembelajaran pemahaman konsep merupakan aspek yang terpenting bagi peserta didik, agar peserta didik tidak hanya mengetahui konsepnya saja, tetapi juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman konsep suatu materi pembelajaran adalah mengerti benar tentang konsep materi pembelajaran tersebut, di mana siswa dapat menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep dari pembelajaran berdasarkan pengetahuannya sendiri, sehingga siswa tidak hanya sekedar menghafal. Ada 7 kategori proses kognitif pemahaman, diantaranya menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, dan menjelaskan. Siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam pembelajaran dengan memahami konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan sederhana sampai dengan yang kompleks. Selanjutnya yaitu observasi. Berdasarkan kondisi ini, peneliti melakukan penelitian ke salah satu sekolah negeri yang ada di Padang, yaitu SMP Negeri 16 Padang, di mana dalam pengamatan ini peneliti juga mewawancarai salah satu guru IPA. Berdasarkan hasil wawancara, yaitu di mana proses belajar mengajar IPA di sekolah ini masih cenderung menggunakan metode ceramah, di mana kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher centers. Pembelajaran praktikum jarang dilakukan di laboratorium karena kurangnya alat-alat. Oleh karena itu, guru lebih memilih belajar di kelas. Nah, selanjutnya model pembelajaran inquiry terbimbing. Model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa selama pembelajaran dan peran guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing memberikan petunjuk kepada peserta didik seperlunya. Model pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari serta menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, serta
bahwa siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri dalam pembelajaran. Sasaran yang ingin dicapai dengan menggunakan model inquiry tidak hanya penguasaan konsep, tapi juga proses dalam mencapai penguasaan pengetahuan dan juga keterampilan yang memberi bekal bagi peserta didik dalam menghadapi kehidupannya. Petunjuk tersebut dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang membimbing agar peserta didik mampu menukar sendiri arah dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah yang diberikan guru. Pengerjaannya dapat dilakukan sendiri atau dapat diatur secara berkelompok. Adanya kasus pertanyaan dan penemuan adalah inti dari suatu pembelajaran inquiry. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud ingin mengetahui lebih lanjut dan mengadakan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap pemahaman konsep siswa kelas 7 SMP 16 pada materi energi dalam sistem kehidupan. Identifikasi masalah yaitu proses pembelajaran di kelas masih dominasi oleh guru atau teacher center. Rendahnya tingkat pemahaman konsep siswa pada pembelajaran IPA, kurang berani mengeluarkan pendapat dalam pembelajaran, kurang bisa menyimpulkan materi pembelajaran, dan proses pembelajaran masih hafalan. Batasan masalah yaitu penelitian ini mengukur pemahaman konsep peserta didik. Yang kedua, penelitian ini dibatasi hanya peserta didik kelas 7 SMP 16 Padang semester ganjil tahun ajaran 2022 sampai 2023. Penelitian ini hanya dibatasi pada materi energi dalam sistem kehidupan yaitu KD 3.5 dan 4.5 SMP. Rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh penerapan model inquiry terbimbing pada materi sistem energi dalam kehidupan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 7 SMP 16 Padang, dan tujuan penelitian mengetahui peningkatan pemahaman konsep peserta didik kelas 7 pada materi energi dalam sistem kehidupan melalui penerapan model inquiry terbimbing di SMP 16 Padang. Manfaat penelitian bagi siswa dapat meningkatkan aktivitas siswa dan pemahaman konsep siswa bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas, sehingga dalam pembelajaran materi menjadi lebih tepat dan efisien. Bagi mahasiswa sebagai calon guru dapat menggunakan hasil dari penelitian ini untuk diterapkan dalam pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah pada waktu yang akan datang. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama yaitu pembelajaran dan belajar. Belajar berupaya mengubah kepribadian peserta didik, di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan daya pikir, pemahaman, sikap, serta kemampuan lainnya yang berdampak positif bagi peserta didik. Pembelajaran yang dilakukan sangat tergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Belajar bukan hanya menghafal dan bukan juga mengingat, maka semakin aktif peserta didik berinteraksi pada saat proses pembelajaran, akan semakin baik hasil perubahan yang didapat. Selanjutnya itu pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA terpadu SMP merupakan pembelajaran yang dikemas menjadi satu antara materi kimia, fisika, biologi khusus pada tingkat SMP. Pada pelajaran IPA berkaitan dengan alam secara sistematis, sehingga pembelajaran IPA tidak hanya penjelasan dan menyimak saja, tetapi peserta didik akan lebih mudah memahami materi pada konsep IPA jika proses pembelajaran dilakukan dengan kegiatan penemuan. Model pembelajaran inquiry terbimbing. Pembelajaran menggunakan inquiry terbimbing, guru memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup luas. Bimbingan lebih banyak diberikan pada tahap awal dan sedikit demi sedikit dikurangi sesuai dengan perkembangan pengalaman peserta didik. Aktivitas di kelas menggunakan model inquiry terbimbing berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik memanfaatkan berbagai sumber belajar, tidak hanya bersumber pada guru, sehingga dalam pembelajaran inquiry terbimbing ini peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu melalui perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasi. Dengan menerapkan pembelajaran inquiry terbimbing dapat memicu keingintahuan peserta didik dalam menemukan hal-hal yang ingin diketahui peserta didik. Pemahaman konsep, di mana pemahaman konsep
IPA adalah kemampuan siswa untuk dapat memahami suatu konsep atau fakta-fakta dan menjawabnya dengan menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah arti dari sebuah konsep tersebut. Jadi, pemahaman konsep itu merupakan proses pemaparan suatu fakta atau konsep secara rinci melalui pengamatan dan percobaan. Itu materi energi dalam sistem kehidupan, di mana ada indikator-indikator yaitu pengertian energi, kita akan membahas bentuk energi, sumber energi, makanan sebagai sumber energi, terus ada respirasi, fotosintesis, dan kebutuhan energi. Selanjutnya penelitian relevan, di mana penelitian Sari tahun 2019 judul pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing berbasis lingkungan terhadap kompetensi belajar IPA peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Koto 11 Tarusan, di mana penelitian ini adanya meningkatkan kompetensi belajar IPA peserta didik. Selanjutnya yaitu Supriyanti tahun 2011. Judul pengaruh motivasi pembelajaran melalui model inquiry terhadap keaktifan siswa dalam belajar biologi materi ekosistem di MTS NU Al-Syairiyah Limpung Batang Jurnal Pendidikan Universitas Islam tahun 2009 tahun 2010. Selanjutnya itu Astuti tahun 2008, di mana judulnya meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui model pembelajaran inquiry tentang materi sistem agresi kelas 8 SMP N11 Padang. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Nah, dapat dilihat pada slide PPT ini, di mana adanya peningkatan pemahaman konsep dengan diberikannya perlakuan model inquiry terbimbing pada kelas eksperimen. Hipotesis penelitian yaitu Hanong, tidak adanya pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap pemahaman konsep peserta didik pada materi energi dalam sistem kehidupan di SMP Negeri 16 Padang. Dengan hal satunya adanya pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap pemahaman konsep peserta didik pada materi energi dalam sistem kehidupan di SMP Negeri 16 Padang. Selanjutnya bab 3 yaitu pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan penelitian adalah jenis penelitian eksperimen semua atau quasi eksperimen research. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian non-equivalent control group design, di mana di sini ada kelas eksperimen dan kelas kontrol yang diberi perlakuan dengan model inquiry terbimbing dan perlakuan model konvensional yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian dilakukan di kelas 7 SMP Negeri 16 Padang dan waktu penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2022 dan 2023. Populasi dan sampel, populasi seluruh peserta didik kelas 7 SMP Negeri 16 Padang, sampel satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Variabel dan data penelitian, di mana variabel penelitian yaitu variabel bebas atau X model pembelajaran inquiry terbimbing. Variabel terikatnya yaitu Y pemahaman konsep. Data penelitian itu jenis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data seperti teknik tes, observasi, dan wawancara. Selanjutnya itu definisi operasional dan prosedur penelitian, di mana definisi operasionalnya model pembelajaran inquiry terbimbing dan pemahaman konsep peserta didik. Sedangkan prosedur penelitian yaitu adanya tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu soal tes tertulis berupa tes awal, pre-test, dan tes akhir post-test. Langkah yang dilakukan dalam uji coba instrumen yaitu validitas tes, di mana rentang dan keterangannya yaitu 0,8 sampai 1 sangat tinggi, 0,6 sampai 0,80 tinggi, 0,4 sampai 0,60 cukup, 0,2 sampai 0,40 rendah, dan 0,0 sampai 0,20 sangat rendah. Selanjutnya yaitu reliabilitas tes, di mana rentang itu 0,8 sampai 1 sangat tinggi, 0,6 sampai 0,79 tinggi, 0,4 sampai 0,59 cukup, 0,2 sampai 0,39 rendah, dan 0,0
dan sampai 0,19 sangat rendah. Maksudnya indeks kesukaran, di mana 0,00 sampai 0,30 sukar, 0,31 sampai 0,70 sedang, dan 0,71 sampai 1 mudah. Selanjutnya yaitu daya pembeda, di mana rentang itu 0,00 sampai 0,20 jelek, 0,20 sampai 0,40 cukup, 0,40 0,70 baik, dan 0,70 sampai 1 baik sekali. Teknik analisis data itu uji prasyarat, ada uji normalitas dan uji homogenitas. Sedangkan uji hipotesisnya itu ada uji parametrik, itu uji T, itu uji t-test, dan uji non-parametrik itu uji Mann-Whitney. Sekian presentasi dari proposal penelitian saya mengenai mata kuliah metodologi penelitian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.